ceritanya aja. Untuk ini sejarah berdirinya Surya Amat sendiri itu awalnya bagaimana? Saya kerucutkan Surya Amat Surabaya ya. Iya. Itu secara berdirinya itu ide dari gagasan daripada Bapak Rektor Bapak Sugiono. Itu gimana untuk membantu memudahkan akses atau orang-orang warga setempat juga untuk membantu gerakan dakwah itu sendiri ya, sehingga dibuat dengan melihat bahwa melihat inspirasi dari Surya Amat Ponorogo dan sebagainya, maka nama pun yang digunakan adalah nama Surya Amat, kemudian jelas sebagai simbol Muhammadiyah itu sendiri. Surya Amat adalah Lokmat yang kita pakai kebetulan Surya Amat dalam Surabaya. Kemudian itu pun sendiri mulai di openingnya itu 1 April ya, waktu itu diresmikan di depan sini sama para jajaran dan sebagainya. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai sekarang ya alhamdulillah sudah berjalan gitu. Ya itu awal berdirinya. Kalau untuk struktur kepengurusan dari Surya Amat sendiri? Untuk saat ini karena proses pengembangan ya dipegang oleh Bapak Putra selaku ya direktur Surya Amat, bukan istilahnya itu karena direktur ini lah. Sementara yang memang ditunjuk oleh Bapak Aziz Alimul Hidayat itu untuk memegang kendali Surya Amat itu dulu sampai nanti akan akan ada yang sampai menggantikan, karena Bapak Putra itu sendiri ya sebetulnya adalah sekretaris pusat bisnis, sekretaris direktur pusat bisnis. Nah, waktu itu kan karena jadi merangkap sekaligus jadi direktur Surya Amat. Kemudian bawahnya itu ada bagian keuangan, itu ada Mbak Dea di situ. Ya, keuangan sama processing. Kemudian di sebelahnya ada Mas Bagus, itu bagian merchandising sama entry data. Kemudian di depan tadi ya kalian lihat ada bagian kasir. Kemudian ada lagi bagian merchandiser sama operasional. Kemudian ada bagian merchandising sama ini promosi. Kita bukan marketing atau sales tapi ke promosi, karena kita fokus promosi dalam dulu. Jadi untuk saat ini karena memang belum tahap ada ekspansi keluar, karena kan butuh pengaturan lain ya. Terus kemudian ada kirim juga, jadi pengiriman. Selanjutnya kalau untuk program atau kegiatan dari Surya Amat sendiri itu ada nggak Mas? Kegiatan yang jual beli? Hanya itu. Mungkin ada kegiatan kayak apa? Atau per bulan atau kegiatan evaluasi. Kalau kegiatan usahanya itu kegiatan jual beli, namanya juga kegiatan usaha ya. Kemudian kegiatan lain-lain yang di luar usaha itu ya lebih ke fokus usahanya. Dalam usaha itu dibagi-bagi lagi. Ada transaksi, kemudian transaksi, kemudian negosiasi, lain sebagainya. Intinya kan kalau dikerucutkan itu menjadi satu adalah kegiatan usaha dalam bentuk dakwah gitu. Jadi kegiatannya itu memang kan dalam dakwah itu ada berbagai macam toh. Di antaranya kan ya sebagai bentuk dakwah dan Muhammadiyah sendiri ada amal usaha nanti ya, bentuknya ya jual beli, transaksi dan sebagainya dengan menerapkan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah. Selanjutnya kalau untuk kekuatan atau kelebihan dari Surya Amat ini sendiri yang bisa dijadikan sebagai peluang usaha untuk memajukan Surya Amat ini sendiri apa Mas? Gimana? Kekuatan atau kelebihan dari amal usaha ini yang bisa dijadikan peluang untuk memajukan usaha. Kelebihan di sini, kelebihannya itu adalah pasarnya jelas, marketnya itu mahasiswa ataupun dosen, sehingga cuman itu kan terjadi ketika sebelum ada penutupan tempat itu ya. Tapi sejak ada penutupan tempat itu kan aksesnya harus berputar, sudah tidak lagi menjadi kelebihan itu. Tapi kita harus membuka kelebihan baru, di mana kelebihan di sini itu adalah kita
tempat yang jauh punya tempat lahan parkir yang kita bisa menjaga itu supaya nggak sampai ada pungli lah. Makanya kan kayak di depan itu sudah ada kan sekarang kan. Nah, kalau jadi paling kayak itu jadi menarik ya. Itu kekuatan situ sehingga menambahkan kenyamanan. Nah, kenyamanan itu sendiri ada bagian dari strategi penjualan. Nyaman, nggak perlu mengeluarkan uang untuk parkir karena sudah jadi satu penjagaannya. Kemudian di sini juga ada ATM center, walaupun bisa nggak ada ya atau swasta lain ya, tapi kalau negeri apa namanya bersama ada lah. Kalau Jatim bisa, kemudian toilet juga kita kan ada sebelah Eko, terus kemudian lain sebagainya. Itu bisa jadi kelebihan, dan lagi ya kelebihan kita ya di pricey nggak mahal ya. Dalam artian lebih ke bisa terjangkau sama warga-warga sekitar. Karena tadi bagian daripada dakwahnya itu bukan prioritasnya adalah mencari untung sebanyak-banyaknya, tetapi lebih ke kemaslahatan bersama. Yang untung yang memang sekiranya cukup lah. Kemudian juga untuk warga-warga kita juga beli yang lebih terjangkau. Itu kelebihannya. Ke pertanyaan terakhir ya Mas. Ya nggak apa. Aku cuma streng aja tanya. Harusnya ada 4. Itu tadi mungkin ada ini masuk. Iya. Ini terserah kalian lah. Yang tanya aku yang jawab gitu aja ya. Iya. Kalau strategi dalam mempertahankan amal usaha ini dari kelemahan atau kekurangan yang ada itu bagaimana? Strategi yang digunakan untuk mempertahankan usaha ini. strategi ya kan sebenarnya strategi adalah menyerang ya, timbangan bertahan ini mending nyerang. Jadi menyerang kita adalah mangsa pasar ya. Jadi mungkin kalau aku lihat gini ya, daripada kita berfokus untuk mempertahankan usaha, kita lebih ke fokus untuk memajukan usaha. Secara langsung ketika kita memajukan usaha, kita mengatasi masalah-masalah yang ada. Mungkin kalau strategi spesifiknya bagaimana supaya bisa bertahan dari permasalahan-permasalahan yang ada lah. Ya kita sih lebih ke fokus bukan mencari masalahnya ya. Kita fokus melihat peluang. Jadi cara yang kita tempuh itu nggak mengumpulkan masalah. Kenapa masalah dikumpulkan? Kita mengumpulkan peluang. Peluang mana yang paling ideal untuk mendekati kesuksesan atau goalsnya, kita ambil. Karena terlalu buang-buang waktu untuk fokus kepada permasalahan yang ada, lebih ke kita itu fokus kepada peluang. Jadi termasuk peluang itu tadi kan, di sini mahasiswa selain murah, kita coba melengkapi dengan barang-barang yang ada, kebutuhan-kebutuhan tadi. Kemudian selain itu kelebihan yang lain ya mungkin nanti kita arahnya nanti ke depannya ya, mungkin nanti kita ada istilah itu fresh food ya, makanan fresh ya. Ini kan makanan kemasan semua ya, walaupun ada roti ya, tapi rotinya masih roti kemasan, nggak fresh food lah. Harapannya nanti kedepannya kita memang ada perencanaan untuk di depan tadi sebelah itu yang fresh food. Nanti berjalan lagi pengembangan lain. Mas nggak absen? Iya. Terima kasih. Nah, ini tadi. Jadi supaya untuk apa ya, meningkatkan lagi. Kalau bertahan itu kan berlaku untuk ini ya, perusahaan yang mengalami rugi ya. Nah, kita ini kan nggak rugi. Jadi bukan seperti itu, lebih ke tepatnya menyiasati perkembangan zaman. Kayak misalnya permasalahan pada saat ini itu kan terjadi ini ya, resesi ya. Dampaknya banyak banget lah, harga yang mahal dan sebagainya. Nah di situ kita mau nggak mau harus bertahan dengan cara menekan costing yang tidak diperlukan, supaya tidak terlalu banyak beban-beban yang tidak diperlukan, sehingga kita jualnya pun bisa jual harga yang lebih terjangkau, sehingga ya tadi bisa lebih baik lah.
Cuman walaupun memang awal-awal pertama kali berdiri semua pasti mengalami hal yang sama rata-rata ya, tidak langsung tanya orang berbeli itu langsung tanya. Jadi dari sini ya sudah mulai banyak yang jadi sadar akan apa namanya kebutuhan berbeli gitu lah. Berarti fokus utamanya itu tetap ke dosen sama mahasiswa ya Mas? Enggak sih, warga sekitar. Sama Itu kan warga sekitar. kelebihan, kekuatannya itu tetap ada awalnya tetap ada dosen sama mahasiswa. Cuman kan sekarang kita kalau fokusnya itu adalah ya dosen mahasiswa masih, kemudian ditambah dengan warga sekitar. Terutama warung-warung depan biasa beli nasi ke kita, beli beras ke kita, beli minyak ke kita, beli gula juga ke kita, bahkan beli kopi-kopi saset ke kita. Ya harapannya nanti akan semakin melebar karena memang jangka itu kan waktu pengalaman itu lebih melekat daripada hanya posting-posting saja murah-murah ya kayak Alfamart lah, barang gini-gini murah ya maksudnya nggak perlu nyebut merek ya. Yang lain barang-barang ini murah ketika datang ke tempat barangnya ya no gitu pasti kosong gitu kan ya, terus buat apa jualan promo kalau barangnya nggak ada gitu ya. Tapi memang tujuan dia sekali lagi sama kayak meningkatkan traffic. Jadi dia ingin supaya datang dulu pengunjung, barangkali dia nggak dapat barang itu terus kemudian dia ingin belanja yang lain ya, kan terjebak nanti di sini. Sudah sih, itu aja. Iya, makasih ya. Ya sama-sama.